Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sungguh beruntung bagi siapa yang masih diberi waktu oleh Allah dan waktunya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dibangunkan subuh dan alhamdulillah bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Hikmah ke-11 dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Idfin wujudaka bi artil humuli nabata mimma lam yudfan la yatimmu nadaijuh. Kuburlah keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian, maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Ini ringkasan kitabnya ya. Apa maknanya? Sembunyikanlah amal ibadah engkau dengan tidak ditampakkan. Itu amal pada diri sendiri dan tidak diceritakan atau dikisahkan dari sesuatu yang kau amalkan. Jadi ada hal yang harus kita pahamkan dalam amal soleh. Amal-amal di luar yang hubungannya dengan jamaah, seperti sholat misalnya, itu berbeda. Ini amal yang hubungan jamaah. Kalau amal sholat jamaah ini harus ditampakkan. Kalau tidak ditampakkan, masjid nggak ada isinya. Pada kemana nih nggak ada sholat? Kata Ustadz, amalnya harus disembunyikan atau nggak ada yang ke masjid itu. Jadi ini amal-amal di luar amal yang hubungannya dengan ibadah jamaah. Contoh sedekah. Sedekah itu akan lebih baik disembunyikan. Memang ilaharnya begitu kalau sedekah kan. Kalau kotak amal lewat, duitnya 2.000 ditutupin lubangnya, takut ketahuan. Begitu 50.000 bunyi, ditanya temennya, kenapa susah masukinnya? Ya ada 50.000 duitnya. Itu amal-amal yang harusnya memiliki nilai di sisi Allah itu disembunyikan. Contoh, Bapak keluar dari masjid ini, di situ ternyata ada duri atau paku ya di jalan. Begitu kita melihatnya, satu, itu amal buat kita menyingkirkannya. Dua, jika kita tidak menyingkirkannya dan ada orang yang luka dari paku itu, maka kita ikut berdosa karenanya. Maka kalau seandainya kita melihat ada sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain, segera selesaikan, uruskan. Ya, tapi setelah itu jangan bilang ke temennya, wah tadi ada paku, coba kalau nggak saya ambil, ada yang nanti ketusuk. Nah itu berbeda, berarti nampak lagi amalnya. Jadi amal-amal yang harus disembunyikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an-nafadla amali sirri ala amali jahri bisab'ina jahda. Kelebihan amal ibadah yang disembunyikan atau dirahasiakan atas amal yang ditampakkan itu 70 kali lipat ganda pahalanya. Jadi orang yang beramal tidak menampakkan amal itu dibandingkan dengan amal yang nampak 70 kali lipat pahalanya. Ya. Jadi yang tadi itu amal-amal yang dilakukan
tidak menampakkan atau ditampakkan itu lebih banyak 70 kali lipat pahalanya dibanding yang nampak. Jadi artinya ini kesempatan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Menyembunyikan amal itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, waktu beramal jangan sampai kelihatan orang. Itu waktu beramal. Yang kedua, jangan mengisahkan amal yang telah dilakukan. Waktu beramal bagaimana? Contoh, sholat tahajud. Tahajud itu amalan sholat yang di luar jamaah, wajib bersama. Di antara sekian ribu orang yang ada di komplek ini, maka kita bangun tengah malam tuh, sepertiga malam, laksanakan tahajud. Itu amal soleh, tapi nggak usah di selfie, ditulis di status. Alhamdulillah hari ini malam ini lebih awal tahajudnya. Nah, itu tuh amal yang hilang pahala di 70 tadi itu ya. Kehilangan pahala amal. Gak usah ditulis status atau sholat subuh nih, kenapa ngantuk Pak? Ya tadi jam 2 saya tahajudnya. Itu udah gak usah, tahajud mah gak usah diumumkan. Itu amal-amal yang harus disembunyikan. Ada bentuk amal-amal yang lain yang mungkin amal ini adalah kebaikan yang orang lain tidak usah tahu. Dalam riwayat tertentu ada seorang tukang daging di pasar. Tukang daging ini seorang yang kaya dan dermawan. Suatu ketika setiap akhir bulan itu daging dia kumpulkan, setiap 1 kilo daging, dan dia bagikan daging itu kepada masyarakat. Jadi setiap akhir bulan dia bawa daging itu keliling satu komplek, itu semua dikasih daging, yang kaya maupun yang miskin. Satu komplek Pak, bayangkan kalau ada 100 orang, 100 kepala keluarga, 100 kilo. Kalau ada 200 kilo, pokoknya kebagian semua daging. Nah suatu ketika ada seorang ahli masjid yang yang disebut orang kaya di sekitar itu meninggal dunia. Kemudian setelah pemakamannya, dalam bulan itu tukang daging tidak lagi kembali membagikan dagingnya. Ya, tidak membagikan daging. Pak RT, Pak RW bingung. Wah, ini biasanya tiap akhir bulan dapat daging. Kenapa bulan ini nggak ada? Akhirnya didatangilah tukang daging itu ke pasar. Ditanya, Bang, abang ini dermawan luar biasa, tiap akhir bulan bagi daging, kenapa daging bulan ini nggak ada? Terus abang itu mengatakan, sungguh itu bukan aku yang membagikan, aku didatangi seorang kaya yang baru kemarin meninggal, dan dia menitipkan uang itu kepadaku untuk dijadikan daging setiap akhir bulan dibagikan kepada masyarakat. Masya Allah ya, tidak ada orang yang seperti itu. Jadi kalau beramal nggak usah dari siapa, dari Pak Haji Anu, oh Pak Haji makasih ya, nggak perlu. Ya. Jadi kalau Bapak nih sekarang mau bagi-bagi ke masyarakat yang lingkungan sini misalnya, kumpulin aja di masjid, kan nggak kelihatan. Kalau orang per orang pasti kelihatan. Nah bulan Ramadan ini kadang semua pintu terbuka, semua rumah keluarkan zakat, kan bisa dikumpulkan di masjid supaya nggak kelihatan amal siapa. Kan begitu. Di Bekasi waktu beberapa tahun lalu saya meresmikan ATM beras. ATM beras. Di sini belum ada ya? Belum ada. Nggak usah, di sini mah orang kaya semua ya. ATM beras itu disimpan di masjid. Setiap kita yang ke masjid itu membawa beras dimasukin ke dalam. Bahkan kalau kita tidak usah ketahuan, masukin aja ke dalam ATM itu atau simpan di gudangnya. Nanti orang susah itu yang dikasih ATM itu sehari 3 liter. Jadi ATM itu begitu dia masukin dia keluar 3 liter. Dia nggak bisa ngambil lagi setelah itu hari itu.
Nggak bisa misalnya 3 liter lumayan, enggak ya, masukin 3 liter doang. Tetapi orang yang mengisi ATM itu tidak ketahuan siapa, mungkin kita bawa sekarung simpan, nggak ketahuan sama DKM juga nggak tahu. Pokoknya DKM taunya ada beras, diisiin aja ke ATM. Itu salah satu metode juga kita untuk beramal sembunyi, ya. Tentu amal-amal ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW bahwa 70 kali lipat Pak pahalanya. Kenapa demikian? Karena dalam surat Al-A'raf ayat 17, iblis itu datang. Sumala atiyannahum min baini aidihim, dia datang dari depan. Kamu ngomong aja, minimum lah ke DKM, gitu tuh ya. Itu iblis tuh menggodain. Kemudian iblis itu mendatangi kita, ya, masuk dari depan. Kemudian dari belakang. Wa min khalfihim, dia dorong dari istrinya. Pak, kenapa nggak didaftarin di masjid? Nah, itu mulai itu ya. Nggak usah, didaftarin aja, nggak apa-apa. Itu mulai. Dulu kan Nabi Adam tergoda itu karena Siti Hawa menggodanya, betul nggak? Iblis datang ke Nabi Adam tidak tergoda. Pas Siti Hawa tergoda Siti Hawa itu, betul kan? Akhirnya apa? Nabi Adam turun ke bumi. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada iblis, ya, karena kalau iblis tidak menggoda, kita tidak akan lahir di muka bumi ini. Ya kan Nabi Adamnya di surga duaan, betul nggak? Di sana nggak ada hamil, ya, nggak ada lahiran. Karena iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian diturunkan ke bumi dan jadilah kita. Tuh berarti iblis juga punya jasa lumayan lah ya untuk kehadiran kita di muka bumi. Makanya ada di antaranya yang kerasukan iblis, ya, karena mungkin itu godaannya masih ada di sini. Artinya apa? Setiap kita amal soleh itu summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim, dari kanan kiri. Temennya nanya, jadi nggak sedekah beras? Masa nggak bisa sedekah? Saya udah sih beberapa kali. Nah, itu mulai itu hilang di situ 70 kalinya ya. Dan si iblis itu memang begitu. Ya, kadang-kadang ngobrol di warung kopi sambil ngobrol. Saya sih udah kebiasaan ya. Enggak sih, nggak jadi. Memang kenapa? Itu lihat di masjid kan kadang-kadang suka nggak enak ya, sapunya misalnya pada potong. Saya kemarin beliin 3. Itu juga misalnya itu jadi si iblis itu. Padahal kita datang ke sini lihat sapu udah patah, dibeliin oleh kita, nggak ada yang tahu. Tapi karena iblis itu godain kita terus, ngobrol lagi sama temennya. Ya, ada keset misalnya di sini, kemarin orang jatuh karena nggak ada kesetnya. Beli bapak keset, simpen di sini, nggak ada yang tahu. Tahu tuh, keset siapa nih baru? Bagus ya. Iya. Dari siapa ya Pak ya? Nggak tahu saya, tapi ya saya cobalah, kasihan daripada yang terpeleset. Mulai gitu tuh, hilang lagi itu pahala 70. Memang iblis itu luar biasa. Ya, dan iblis itu tidak akan pernah mati. Ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan nanti. Maka semakin banyak lahiran dan banyak iblisnya Pak. Hati-hati. Dan iblis-iblis itu kepada yang tua-tua gini lebih senang dia. Ya, lebih senang. Godain lebih senang, ya. Tapi kalau yang nyender mah nggak ada hubungannya sih itu mah ya. Hanya pahalanya setengah gitu aja. Setelah itu kemudian setelah diceritakan yang pertama, maka kedua kalinya dia akan bercerita lagi. Dan itu godaan setan tuh begitu. Setan tuh menggoda pertama diceritakan. Dan dia akhirnya senang dengan bercerita itu. Apalagi temannya bercerita, tahu nggak si bapak ini luar biasa. Kenapa gitu? Dia kemarin jam dinding mati, nggak banyak nanya, batunya diganti sama dia. Baterai doang itu, yang tadinya 70 kali lipat, hilang tuh pahala baterai itu. Ya, kan ada kalanya orang nyindirin, bawa apa ya di masjid itu.
Bawa apa Pak? Oh jam mati. Nah, itu disinirin sama dia tuh. Ya. Padahal kalau orang nih niat amal, jam mati, cariin baterai, pasangin sendiri. Itu selama jam itu berdetak, pahalanya nyampe kepada dia. Itu yang luar biasa. Dan kita nggak terpikir. Misalnya maaf ya, kamar mandi ini kan gagangnya copot tuh, copot mulu. Ya. Jadi saya mau keluar susah tadi, ya karena copot. Pasti tarik, copot. Misalnya gitu ya. Nah, kan nggak mungkin saya yang gantiin ya, kalau saya yang gantiin nanti ketahuan juga ya karena yang sering pakai saya kan kalau ke sini kan bapak-bapak mah di rumah masing-masing ya, saya ke situ pasti copot, mau saya ganti tapi nggak enak sama DKM ya nggak gitu, biar DKM aja nyobain di situ misalnya ya, misal ini mah kan copot apa-apa jangan sekarang digantinya ya. Jadi banyak hal, keran copot, gak usah orang tahu, nih keran copong diumumkan, DKM gak ngurus masjid, bukan, itu amal buat kita, supaya kita bisa menyertakan amal soleh kita di keran itu. Apa saja di sini yang memang bisa kita lakukan, lakukan. Di sini gak ada minum kalau sholat subuh, kuliah subuh begini, datang sore-sore, nyimpen di sini 2 dus, ini buat kuliah subuh. Kan ini kepentingannya Pak, setiap orang minum, Masya Allah pahala semua, gak usah, ini dari Bapak Anu kemarin ngirim, gak perlu, ya kan kayak gini, subuh misalnya, setidaknya lah, ada kopi, mungkin gak ada kopi di sini, kecuali nanti siang, habis itu kan, biasanya kenapa ngantuk, karena kopinya gak di sini, kopinya di luar, ya nanti mungkin kopi dikeliringkan, gitu, misalnya ya, gitu. Itu mah misal, contoh aja, enggak. Saya cukup air putih aja insya Allah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan pama khobia minal amal al aslam wa akmal, sesuatu yang tersembunyi dari amal lebih selamat dan lebih sempurna. Tuh. Ya sekarang kalau lihat masjid kotor, nggak usah. Siapa sih petugasnya? Nggak usah, bersihkan. WC kotor, bersihkan. Kenapa? Ini amal yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Gak usah, ini pada licin semua nih, siapa yang tanggung jawab? Gak perlu, gosok aja oleh kita. Karena itu amal solehnya. Kalau kita misalnya ngasih tahu ke orang licin begitu, kemudian orang menggosoknya, kita nggak dapat apa-apa. Apalagi nggak ada yang menggosoknya. Licin, gosok. Ya, lihat ini miring, luruskan. Kotor, bersihkan, berantakan, rapikan, tinggal begitu. Intinya apa? Orang berbuat amal gak usah ada cerita dengan orang lain. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau kamu menampakkan sedekah itu, contoh sedekah yang tersembunyi itu bagus ya. Menampakkan sedekah itu bagus. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu dan diberikan pada fuqara, itu lebih baik bagimu. Jadi menyembunyikan, menampakkan itu bagus, tidak ada masalah. Tapi menyembunyikan itu lebih baik. Yang tidak baik itu membicarakan, ya, merasa punya amal soleh. Nah, itu tuh. Yang membicarakan itu, kalau silakan menampakkan nggak ada masalah, asal tadi itu hatinya, wah ini mah bagus tekonya, kemarin saya beli di gitu tuh, berarti orang kan gak ada yang tahu itu teko dari siapa, kenapa dia yang ngomong, itu padahal itu udah jelas 70 kali pahalanya ada, hilang lagi tuh, ya, gara-gara bahasa itu. Maka menampakkan itu bagus, tapi menyembunyikannya lebih bagus. Supaya apa? Lebih terjaga dari riya. Riya ya. Kemudian demikian juga pada saat sholat. Sholat-sholat yang memang harus ditampakkan dan tidak ditampakkan. Nah, sholat jamaah ini kewajibannya malah ditampakkan. Karena orang sholat jamaah mah nggak mungkin riya. Ada sholat jamaah mah ya. Udah jelas kan sholatnya sama-sama. Bahkan sholat jamaah itu mencenderung mereka akan belajar bagaimana kehusyuan sholat.
Ya memang susah sholat jamaah itu kalau tidak pakai ilmu. Kalau imamnya bacaannya pendek bahagia, ya kan? Kalau imam bacaannya panjang stres. Kata imam Yasin, artinya ngomel, pasti lama. Kalau imam cuma satu ayat, Yasin, Allahu Akbar, cuma seayat tuh imam, kita udah ngomel. Kenapa? Karena tidak biasa, tidak biasa. Dan imam juga memang harus memahami kondisi makmum. Kalau di sini kayaknya standar ya, panjang enggak, pendek enggak, tergantung siapa yang tadi. Kalau ngantuk ya panjang judulnya, ya kalau ngantuk panjang. Kalau kan kita itu meskipun panjang, tapi kalau tahu ujungnya jadi pendek. Contoh, misalnya imam baca surat Al-Bayyinah, ya, lam yakunil ladzina kafaru, misalnya gitu ya, karena tahu ujungnya jadi pendek, betul kan? Pendek kan, tahu ujungnya. Kalau nggak tahu ujungnya, misalnya imam baca tengah-tengah surat, ya, surat Al-Baqarah, itu akan sulit kita menerkanya. Tapi kalau ujung surat Al-Baqarah, misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, gitu, pasti ujungnya tahu, pendek gitu. Panjang pendek itu tergantung daripada kondisi hati juga. Kalau hatinya gelisah mah meskipun ayatnya pendek tetapnya panjang, ya. Makanya kalau orang pergi ke Mekah itu yang paling susah, itu yang tidak biasa sholat panjang datang ke Mekah itu kan gitu panjang-panjang. Di sini kalau panjang dikit bunyi tuh, ya. Masih juga belum ruku, kayak gitu ya. Akhirnya ruku juga tuh imam. Kasihan kalau imam sudah bentak-bentak begitu tuh. Maka dalam sholat itu pun sebaiknya disembunyikan bagi sholat-sholat sunat yang hubungannya dengan urusan pribadi. Kemudian menampakkan amal bersedekah di depan orang banyak faedahnya agar dicontoh orang. Niatnya supaya yang lain tergerak, tetapi syaratnya harus selamat dari riya dan tidak menyakiti penerimanya. Tuh. Menampakkan amal tuh boleh dengan niat motivasi, tapi jangan sampai pas di masjid pengumuman Jumat, terima kasih Bapak Anu 5 juta, Bapak Anu 2 juta, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dia nggak disebut, padahal dia udah nyumbang 5 juta misalnya. DKM, kok saya nggak ada namanya? Nah gitu tuh, hilang juga tuh, ya. Padahal, itulah hal yang seperti itu tuh sepertinya biasa aja. Tapi begitu ditanya, Pak, Bapak kenapa ngacung tadi? Ya, saya kan motivasi buat yang lain, Pak. Masa nama saya nggak ada? Kan saya sudah nyebut dari situ. Nah, itu mulai kehilangan. Kenapa dia? Karena 5 juta. Coba kalau 50.000. Di antara 2 juta, 5 juta, dia 50.000. Ngacung nggak kira-kira? Nggak akan, ya kan? Karena dia pikir, aduh, saya cuma 50, yang lain 5 juta. Diam ah. Tapi kalau yang lain 1 juta, 2 juta, 50.000, 100, dia 5 juta, pasti ngangkat tangan. Itulah godaannya, ya. Kemudian ada amal yang harus kelihatan, yang afdal baginya dalam menampakkan amalnya, tetapi harus terhindar dari riya. Misalnya pengajian begini tuh, ini amal soleh, Pak. Amal soleh yang kelihatan, tetapi jaga tadi itu. Ya, amal soleh ini. Karena kalau misalnya semuanya, kenapa nggak pada ngaji? Sekarang mah kata Ustadz harus bersembunyi amal soleh itu. Ya pada di rumah, Ustadznya di sini sendirian, itu kan kasihan, ya, sendirian di sini, ya kan nggak lucu, ya. Kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan ibadah yang berhubungan dengan angka, contoh umroh. Nah umroh itu boleh kelihatan, boleh, ya, boleh kelihatan, asal jangan pasang di status, ya. Khawatir yang baca status nanti bilang, Bapak baru pulang umroh ya? Iya, alhamdulillah. Kelihatannya kurang mabrur. Oh, kok bisa? Gak ada oleh-olehnya. Gitu tuh kan. Karena orang lihat di status jadi minta oleh-oleh.
disangkanya nggak mabrur kalau nggak bawa oleh-oleh, kan begitu. Boleh ditampakkan, haji boleh ditampakkan sebagai motivasi. Bapak ngundang jamaah untuk berangkat haji, silakan aja, syukuran, gak ada masalah. Yang paling penting jangan sampai ada beban. Begitu pulang dipanggil, bapak, nggak nengok, sambil nengok, haji sekarang mah, gitu pengen disebut haji, berarti ada beda cerita. Maka ditampakkan tuh boleh. Bila menghendaki seseorang beramal dan takut ria, maka usahakan membuang ria itu dengan terus-terusan beramal, yang amal itu menyebabkan dia lupa terhadap catatan ingin diketahui orangnya. Contoh, sholat berjamaah ini kan, kenapa Bapak tidak jadi ria? Karena terus-terusan dilakukan, gak akan ria, ya. Tapi kalau sedekah sekali, itu pengen perasaan tuh kelihatan. Tapi kalau terus-terusan bersedekah kayak tadi tukang daging, ya, tukang daging itu, atau mungkin beginilah, nggak usah tukang daging, Bapak Ramadan jauh tingginya, kejauhan ya. Misalnya begini, di tempat kita ini di depan ada misalnya fried chicken gitu ya, ada fried chicken kan di depan itu. Kalau Bapak ingin beramal soleh, datang itu tukang fried chicken tuh, beli 10, simpen aja di situ, Bang. Nanti kelihatan orang nih agak susah nih, ya, duitnya juga receh, maka kasih ini fried chicken ini ke dia, ya. Satu paket misalnya 13.000, Bapak beli 10, 130.000, simpan uangnya di dia. Usahakan 10 paket ya Bang, kasih kepada orang yang kelihatannya kurang mampu. Dia mungkin mau sekolah, anaknya milihin duitnya juga susah, kasih Man, gratis gitu kan, gak ketahuan. Yang tahu tukang dagang ini menggratiskan makanan, padahal kita yang nitip uangnya. Itu lebih baik, ya, lebih baik kan. Tinggal jaga amanah tukang dagang ini. Itu tukang dagang lumayan sih, bapaknya juga udah nggak ada, apa ini gratisin, lumayan ini lebihnya 130, nah gitu misalnya ya. Nah, tukang dagang ini harus terjaga amanahnya. Bapak zaman buka puasa tukang cendol rame, apa tukang misalnya tukang es buah rame, tukang cendol nggak rame misalnya, kan kasihan dia, beli oleh kita sebungkus 5.000 misalnya, Bapak beli 20 bungkus 100.000, simpen uangnya Bang, 100.000, kasih tulisan di situ, cendol gratis untuk misalnya 20 orang, itu kan damai, padahal duitnya udah dibayar oleh kita. Boleh, gak usah diumumkan dari Haji Dadang, nggak perlu ya, nggak perlu. Dan itu amal yang harus tersembunyi, ya. Ini bagian daripada kebaikan kita. Hal-hal yang seperti itu lakukan ya. Tetapi bagi kita yang punya niat ria, apapun bentuknya pasti gagal Pak untuk amal solehnya. Karena dia inginnya sesuatu ditampakkan itu ketahuan oleh orang. Bila menghendaki seseorang beramal dan takut ria, maka usahakan membuang ria itu dengan terus-menerus beramal. Para ulama mengatakan ria juga ada kebaikannya. Bagi orang tertentu, ria yang menjadi bagian kebaikan, contoh Bapak membangun masjid, ya. Misalnya nama siapa di sininya? Arido, karena bapaknya Parido namanya, misalnya ya. Bangun masjid, Arido, ya. Selfie lah Bapak, pakai video. Alhamdulillah dari uang hasil usaha saya bisa membangun masjid, dan masjidnya seperti ini. Oh, Masya Allah. Itu ria tidak Pak? Oh, salah berarti ya. Berarti Arya namanya, bukan Arido kalau gitu ya. Atau Bapak misalnya Pak Edi bangun masjid namanya Al-Jum'ah gitu ya, supaya nggak ada nama dia. Itu dia bilang, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pembangunan ini dari uang saya sendiri, dari hasil kerja saya sendiri, dan saya sekarang jadi masjid ini. Kira-kira ria nggak? Ria. Hapus dosa pahalanya di situ. Tapi ketika orang datang sholat di masjid itu, Bapak Edi yang tadi itu dapat pahala. Setiap orang sujud dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Itu ada ria yang menjadikan motivasi dan mendapat pahala terus-menerus. Contoh membangun masjid, ya, atau membangun jembatan putus, dibangun oleh Bapak, habis 3 miliar misalnya jembatan, dibangun.
Terus pada saat peresmian, alhamdulillah ini hasil dari uang sendiri, jembatan saya bangun. Habis tuh pahalanya di situ. Tapi ketika orang terbantu lewat ke sana, maka pahalanya mengalir terus kepada yang membangun. Bayangkan kalau Bapak ngebangun masjid tidak riya dan orang ibadah terus, masjidnya dapat pahala, ibadahnya dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu ya. Jadi ada riya yang ajib tuh. Bangun masjid terus menerus tuh, bangun jembatan, bangun sekolah. Ini sekolah, tiap orang di sana nanti sekolah dia dapat pahala terus, kebaikan ilmunya. Itu ya. Kemudian setidaknya jika ada orang beramal riya, maka dia masih ada doa orang-orang baik yang ada di dalamnya yang memanfaatkan bangunan atau hasil amal dia itu. Setidaknya begitu. Bapak sekarang punya, misalnya ada madrasah. Madrasah ini punten, madrasah ini nggak bayaran sekolahnya, gurunya juga nggak ada yang gaji. Ya, Bapak datangin tuh madrasah, datangin ke situ, tanya ke gurunya, berapa orang santrinya? Ada 30 Pak. Terus Ustadz dari mana gajinya? Ya saya mah mengandalkan pemberian aja Pak. Ada keluarga, ada istri dan anak. Gak ada pekerjaan lain Ustadz? Gak ada. Ustadz udah sekarang ngajar aja dengan sebaik mungkin. Saya kasih ya sebulan 3 juta buat Ustadz. Tapi nggak usah dikasih tahu yang lain. Cukup Ustadz aja yang tahu. Ustadz ngajar aja, cari jamaah sebanyak mungkin ya. Nih Ustadz fokus belajar. Saya kasih nih untuk Ustadz, nanti listrik dan lainnya saya bayarin. Masya Allah Pak, setiap orang anak-anak belajar di situ pahalanya ke Bapak semua tuh, ya luar biasa. Dan gak ada yang tahu, taunya Ustadz itu aja. Nah ini penting, boleh. Di pondok kami ada 50 Ustadz yang ngajar, 250 santri, gratis Pak. Dari mana duitnya? Gak tahu, Allah kirim aja. Setidaknya 350 juta sebulan terpenuhi itu, gak pernah kita kehabisan uang. Ada aja orang tuh, Pak berapa santri? 250. Berapa seorang? Ah terserah. Terserah berapa Pak Ustadz? Ya terserah. Kalau 2 juta cukup nggak sebulan? Cukup, gitu kan? Ya saya 10 ya. Tuh tiap bulan dia 10 santri, ada yang 20 santri. Subhanallah, kita mah hanya kebagian fasilitator, dia dapat pahalanya tiap waktu. Itu. Di masjid ini ada pengurus masjid, nggak usah DKM yang gaji. Pengurus masjid misalnya yang marbot semua supaya masjid ini rapi, gaji oleh kita. Wah subhanallah ya, kita yang dapat pahalanya. Masya Allah. Bayangin kalau satu orang ngasih 5 juta ya, marbotnya 1. Bayang kaya raya tuh marbot, pindah marbotnya jadi perumahan ya. Ya itu bahagiakanlah hati orang itu ya. Wa amma mayum kini israruhu kasrodaratu wassalat. Adapun amal ibadah yang disembunyikan, misalnya seperti sholat sunat ratusan rakaat tiap malam, ya. Kalau kita mungkin nggak nyampe ya ratusan rakaat. Ada nggak yang pernah 30 rakaat ada? Semalam. Sholat sunat ada? Ada ya kelihatannya. Rakaatnya aja. Ya. Salat tahajud aja hitung-hitungan, ini udah berapa ya? 11. Oh, enggak, sekarang mah udah 4 3 aja, 4 dan 3. Nah, gitu kan? Dikurangi sekarang. Ada nggak yang orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab ya? Salat sunnahnya 300 rakaat semalam misalnya. Kita belum ada, belum sanggup ke arah sana. Maka setidaknya kalau tidak sanggup ke arah sana, lakukan amal-amalan itu dengan istiqomah. Tahajud 2 rakaat plus witir 3, itu aja tiap malam, istiqomah tiap malam, udah aman tuh. Gak usah mencari jumlah, misalnya saya 33 rakaat misalnya gitu ya, 30 tahajud 3 rakaat witir, itu hanya semalam, setahun sekali juga enggak. Maka lakukan 2 rakaat tapi istiqomah
Ya, adwa muha wa in qala, itu amal dawam meskipun sedikit. Dawam Al-Quran, orang lain baca Al-Quran 1 juz sehari, 5 juz sehari, tapi sebulan sekali kita baca sehari 1 halaman, tapi merasa rugi jika tidak buka Quran dalam hari itu. Kalau hari itu dia tidak buka Quran, menangis dia. Bapak kenapa menangis? Maaf sayang, ke istrinya. Kenapa Pak? Hari ini Bapak sibuk kerja sampai lupa buka Quran. Wah, itu Masya Allah. Kalau ada orang model gitu Pak, ini Al-Quran sudah di dadanya. Kami punya santri tunanetra sekarang di Pancasan Pak. Bapak datang ke sana, mereka punya nasid. Walau mata kami tak dapat melihat Al-Quran di dada kami. Walau mata kami tak dapat melihat Al-Quran di dada kami. Sudah ada yang 8 juz, 10 juz hafalan. Bapak datang aja ke sana. Tiap hari Rabu mereka setoran datang, dijemput, ya, setoran hafalan. Tiap hari Rabu. Itu Masya Allah, ada yang suaranya. Sekarang ada imam masjid Al-Mutakin, ya, diundang setiap Jumat, itu Jumat ke-3 diundang jadi imam. Malam Jumat seminggu sekali itu diberi waktu imam rawatib maghrib dan isya. Kenapa? Suaranya bagus, hafalannya banyak. Itu tunanetra Pak, kami pondok. Ada silakan datang, ya. Datang ke sana Bapak pakai kacamata hitam biar sama dengan mereka, ya. Subhanallah, hafalannya meskipun matanya tidak melihat, tapi Al-Quran di dadanya. Nah, kita yang melek ini minimum kita punya niat, ya Allah, saya ingin setiap hari membaca Al-Quran. Jangan sampai ada Al-Quran buluk di rumah itu, ya, karena nggak pernah disentuh sama sekali oleh kita. Ini Al-Quran, buka sehari 1 halaman, setiap hari 1 halaman. Niatkan, pokoknya menangis kalau tidak buka Quran. Tapi saya punya handphone, Ustadz, bisa di handphone. Tidak, kalau bisa mushaf, karena mushaf itu lebih dekat dengan ayat-ayat yang terlihat, yang Allah ciptakan, ya, yang Allah jadikan. Maaf. Makanya Pak, kalau di handphone berbeda dengan mushaf. Mushaf itu terasa lebih dekat, dipeluk mushaf Al-Quran. Tiap hari Bapak niatkan 1 halaman sehari. Udah, tidak baca Quran hari ini, menangis kita. Masya Allah. Itu penting, ya. Kalau perlu Bapak ingin meningkat amal solehnya, pagi Bapak buka 1 halaman, sorenya Bapak buka terjemahannya halaman itu. Jadi ilmunya banyak tuh, tiap hari. Gak usah ada ustadz yang ngajarin, Bapak baca aja. Ini amal soleh yang tidak terlihat, tetapi istiqomah. Penting, ya. Wa qala karomun asiru afdol minal alaniyah. Menyembunyikan lebih baik daripada menunjukkannya. Sedikit sekali ibadah yang nampak itu selamat daripada penyakit, dan keselamatan itu adalah menyembunyikannya. Sangat sedikit amal yang nampak itu selamat dari penyakit riya, salah satunya. Dan keselamatan itu ada pada menyembunyikannya, ya. Maka tadi baca Al-Quran di rumah, Bapak kan, kalau Bapak baca Al-Quran setiap hari buka 1 halaman, ya, baca pagi pokoknya istiqomah 1 halaman, sore Bapak buka terjemahannya. Saya punya jamaah Pak di Karawang, orang kaya sekarang, kaya raya. Apa amalannya? Ternyata beliau mau mengamalkan dari ustadznya. Ustadznya bilang, Pak, kalau Bapak ingin agamanya bagus, kemudian dunianya bagus, oleh Allah dibuka pintu rezeki, selain Bapak ikhtiar sungguh-sungguh, jangan tinggalkan 3 waktu amal ini. Pertama, pada subuh Yasin. Kedua, sebelum zuhur atau sesudah zuhur Al-Waqiah. Yang ketiga, sebelum tidur Tabarok. Itu si Bapak itu sekarang sudah tidak buka Quran. Pada subuh dia duduk
habis sholat subuh, selesai di masjid orang bubar, dia yasin. Itu istiqomah. Sebelum zuhur atau sesudahnya dia waqiah. Dan sebelum tidur dimanapun dia tabarok. Nah, itu dilakukannya sekarang udah lebih dari 10 tahun. Ya Allah, umroh mah udah nggak kehitung kali ya. Orang-orang sekitar situ yang dapat keberkahan dari rezekinya nggak kehitung. Pokoknya duitnya melimpah. Tapi satu syaratnya, tetap ikhtiar. Itu hanya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya terbiasa. Dan sekarang dia sudah nggak ada cerita lagi. Pokoknya subuh tuh wajib duduk. Mau apapun kegiatan nih, beres kajian, orang lain bubar, dia duduk membaca Yasin. Dan itu ternyata terbiasa. Akhirnya terjadilah pertolongan Allah itu datang. Kemudian bagaimana seorang itu bisa beramal? Yang pertama, niat. Nah, niatnya dulu. Harus ada niat dulu. Saya niatkan nih untuk beramal. Apapun bentuknya. Ya, niat, ada niat. Nah, niat ini akan membuka pintu kebaikan dari usahanya. Insya Allah. Yang kedua, ada ikhtiar. Jangan sampai begini niat. Misalnya Bapak nih hari ini, mulai besok saya akan baca Quran. Mulai besok. Nah, itu kalau udah mulai besok hilang itu Pak. Ya, besoknya ngomong lagi, mulai besok. Nah, gitu ya. Nah, besoknya mulai besok. Nah, kalau mulai besok itu kapan mulainya? Begitu Bapak niat hari ini, buka. Saya mulai hari ini akan membaca 1 halaman Al-Quran. Buka sekarang, begitu Bapak niat, buka halaman itu. Insya Allah, bismillah mulai di situ. Ini mah, nanti mulai zuhur akan baca 1 halaman. Zuhurnya juga belum, ya. Begitu zuhur sibuk, mana ada buka 1 halaman. Jangan sampai mulai besok saya akan, mulai besok. Namanya mulai besok itu nggak mulai-mulai, Pak. Nah, ini kan bunyi, berarti mulai sekarang, bukan mulai besok. Jadi kalau mulainya besok, itu pasti Pak, hilang, pahala hilang kesempatannya. Maka begitu Bapak ingin baca Al-Quran, saya mau istiqomah baca Al-Quran. Mulai saat ini, langsung buka Qurannya. Mulailah buka Al-Quran. Ya, saya mulai menghafal Al-Quran sehari misalnya 3 ayat. Mulai langsung buka 3 ayat, baca Bapak. Berulang-ulang itu ayat tuh. Ya, baca ayat pertama misalnya dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Baca 3 ayat saja, berulang tiap hari. Besoknya ganti. Kalau di pondok kan begitu, hari ini 3 ayat, terus sampai sore 3 ayat aja. Nah, besok 3 ayat plus 3 ayat berikutnya. Terusnya begitu. Kalau Bapak misalnya ingin menghafalnya 1 halaman, ya 1 halaman itu dibagi aja berapa ayat. Tinggal begitu. Minimum kalau sudah jadi imam aman. Ini suruh jadi imam. Antum abiduna ma'abud wala nabidu ma'batum. Antum abiduna ma'abud wala nabidu ma'batum. Antum abiduna ma'abud, itu aja terus. Ya. Udah trikul lagi. Kuliah kulhu al-falaq anas itu aman. Maka setidaknya tadi kan imam baca surat, kita seneng ya. Meskipun kita tidak hafal surat itu, tapi suaranya bagus, bacaannya bagus, kita senang. Suatu waktu kita, ya, nggak ada imamnya datang, Bapak udah hafalan, udah tenang, neng, masuk, ya nggak? Luruskan safnya. Sebentar ya, saya pilih ayat dulu. Nggak perlu juga ya, karena itu pilih-pilih ayat tentunya. Qul huwallahu ahad itu lagi. Karena biasanya kalau udah hafal, Pak, makanya jadi imam tidak mudah, Pak. Bapak udah hafal nih beberapa surat, suruh jadi imam, pasti Pak, surat itu ngeblank. Bener, kalau nggak terbiasa. Bapak hafal surat apa nih? Surat Al-Imran, 1 sampai 10. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala terus begitu, dihafal. Begitu suruh jadi imam, yakin Pak nggak kebaca itu surat itu, bener ngeblank ya, karena jarang dipakai. Pas jadi imam kan beda dengan ngapalin biasa. Maka hafalkan itu terus setiap waktu, supaya apa? Di setiap kita ini adalah imam, setiap kita adalah imam. Jadi kalau imam tidak ada, kan imam juga ada mulesnya Pak,
Imam tuh ada mencretnya, ya. Pas udah qomat, imam nahanan, nanti aja habis sholat. Dia nggak tahu, begitu qomat, mulesnya terasa, ya. Ini muadzin udah qomat, imam belum datang-datang. Kan kalau semuanya berdiri, nggak ada imamnya, akhirnya Pak Imam maju. Bapak siapa? Saya namanya Pak Imam. Mau baca apa Pak? Pokoknya saya kan Pak Imam, di depan aja saya. Kan repot gitu. Tapi kalau di antara kita, siap jadi imam. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini kepentingan kita nih. Mumpung kita ngaji, ya Pak ya. Jadi imam semua. Ayatnya pilih aja. Yang orang lain jarang baca, Bapak apalkan tuh. Ya, misalnya wattama'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kan jarang orang baca tuh. Kan itu ayat ruqyah. Mudah-mudahan Bapak baca ayat itu ada yang kelepek-kelepek karena keruqyah. Gitu. Ya. Wa auhayna ila Musa an alqi asok, kayak gitu ya. Itu kan ayat ruqyah. Orang nggak pernah baca di apa jadi imam. Bapak baca saat jadi imam. Tahu-tahu ada yang wah kesurupan. Nah, misalnya gitu ya. Kan bisa jadi, Pak. Di pesantren tuh, Pak, sekali kesurupan Pak santri. Kalau baca ayat tuh. Di pesantren juga ada yang kesurupan. Padahal mereka penghafal Al-Qur'an. Ada. Iya. Bapak jangan tenang-tenang aja. Nanti begitu baca ayat ruqyah, tahu-tahu panas. Lagi sholat. Bisa gitu. Berarti Bapak ada jin yang ada dalam tubuhnya. Nah, makanya apalkan ayat-ayat tertentu, ayat favorit buat Bapak. Apalkan. Begitu imam nggak ada, Bapak kadang berharap-harap. Mudah-mudahan imamnya nggak ada, supaya saya jadi imam. Itu. Apalagi Bapak udah mulai mendengarkan ayat-ayat Masjidil Haram, belajar Al-Quran, belajar dari imam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mulai itu hafalan. Jadi setiap itu begitu jadi imam, baca imamnya. Kayak Masjidil Haram, ya. Syekh Al-Muqli, Bapak suka. Langsung dipelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau itu udah biasa, seneng, ada seneng, maka akan mulai membangun kebaikan dengan berani menjadi imam. Muadzin sama, Bapak juga latihan muadzin, ya. Jangan ngandalkan marbot. Bisa jadi muadzin juga kesiangan bangunnya. Ya, kamu muadzin lah. Ya. Pakai lagam-lagam yang bagus, lagam Arab Saudi. Allahu Akbar, Allah. Pakai lagam, ya nggak? Atau lagam Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau lagamnya lagam Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Atau lagam Indonesia, Allahu Akbar, Allah. Nah, itu kan lagam-lagam tuh. Boleh milih. Juga ada di sebelah itu kedengaran, ya kan? Lagam-lagam itu ya. Bapak pilih yang terbaik yang Bapak suka. Iya, suka kedengaran kan ada tuh. Ya. Orang udah beres azan semua, muncul suara dia itu. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu rutin ada. Ya itu. Bapak boleh cari lagam yang Bapak sukai, ya. Iya kan, adzan Mekah juga beda lagamnya. Imam juga sama. Ada imam di kampung walabeddolin, itu kan lagam juga. Nah, intinya apa? Mari kita siapkan amal-amal terbaik kita di dunia ini, mumpung ada kesempatan. Kemudian disebutkan orang beruntung itu ada 3. 1, orang beruntung itu adalah orang yang meninggal dunia, meninggalkan harta sebelum dia meninggal dunia. Jadi apa artinya? Harta yang dia tinggalkan nanti disedekahkan dulu di dunia ini, sebelum harta itu meninggalkan dia. Ketika apa? Ketika dia meninggal dunia, harta itu pasti meninggalkan dia, dibawa oleh ahli waris. Atau harta itu kena musibah. Dia sebelum meninggal hartanya kena musibah, kena tipu lah, kena ini, kena itu, kena banjir dan sebagainya. Maka beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Artinya apa? Ditinggalkan, dunia itu dititip-titipkan, dijadikan sedekah. Yang kedua, orang yang menyiapkan kubur sebelum dia memasukinya.
Nah itu, ya. Bagaimana? Apakah kita gali kubur? Bukan. Di kuburan itu Pak akan diminta pertanggungjawaban dengan amal-amal kita. Maka perbanyak amal soleh supaya ketika masuk dalam kubur kita sudah tidak sengsara lagi. Kenapa? Sudah semuanya siap. Ditanya apapun siap. Ibarat Bapak mau masuk rumah baru itu masih berantakan, maka tidak akan tenang. Tapi Bapak masuk menyiapkan rumah sebelum memasukinya, rumah semuanya disiapkan, kamar udah settingan dengan dipannya, dengan ini segala macam, lampunya, airnya. Begitu masuk tinggal tenang. Kubur pun sama, kubur itu tempat tinggal kita nanti, disiapkan dari sekarang. Sebelum memasuki kubur, amal-amal soleh kita disiapkan. Ya, karena kita masuk kubur akan banyak pertanyaan dengan amal soleh. Dan yang ketiga, mencari ridho Allah sebelum menemuinya. Nah, kita kan meninggal menemui Allah, carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak amal soleh dengan duduk di majelis ilmu ini, salah satunya adalah bagian mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya dari ilmu yang kita dapatkan ini sehingga wafatnya kita husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wasbi ajmain ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis ya hanan ya manan ya dal jalali wal ikram. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan hadirin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.